One, two, three, roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my podcast Kata Citra. Hai teman-teman semuanya, apa kabar nih kalian hari ini? Semoga baik-baik aja dan semoga kalian juga dalam keadaan sehat ya teman-teman ya. Sekarang ini karena banyak banget penambahan pasien corona gitu ya teman-teman, dan aku harap kalian yang ada di kota-kota besar sana senantiasa sehat, tetap pakai protokol kesehatan yang baik dan benar, dan kalian harus tetap jaga kesehatan, minum vitamin yang banyak, minum air putih juga yang banyak, dan juga tidur yang cukup. Kayak aku malah kecukupan tidurnya, oke? Dan baiklah teman-teman, ini udah lama banget aku nggak update podcast ya, kapan hari, karena saya sedang sibuk. Sebenarnya sih nggak sibuk-sibuk banget, cuman karena ada something jadi aku nggak ngedit podcast gitu deh. Jadi kayak ada something yang harus aku lakuin. Cuman kali ini aku mau update buat kalian satu podcast gitu ya. Jadi buat mengobati, mungkin kalian ada yang rindu sama suara aku, mungkin juga nggak apa-apa sih, terserah kalian. Oke, buat kalian yang baru pertama kali dengar podcast aku, kalian bisa langsung klik tombol subscribe ya di bawah, jangan lupa. Kalian juga bisa komen juga di bawah, kalian bisa share, juga bisa like podcast aku. Dan aku selalu ada di setiap minggunya, aku bisa review film-film dari Korea. Aku khusus Korea aja ya teman-teman, jadi aku nggak bahas film western atau film Jepang, film Chinese gitu ya. Aku cuma bahas film-film Korea karena aku penggemar Korea, jadi aku cuma bahas film-film Korea yang mungkin kalian belum tahu dan mungkin bisa jadi next film yang bisa kalian tonton di akhir pekan, oke? Dan aku juga ada podcast misteri di setiap hari Sabtu malam minggu. Kalian bisa pantengin kalau kalian suka misteri-misteri. Aku punya podcast teror tentang horor, jadi aku bakal nyeritain tentang urban legend sampai belibet, urban legend yang ada di sekitar aku, oke? Oke teman-teman, buat kalian hari ini aku ada Q&A. Ini ada pertanyaan dari follower aku sih, follower. Enggak sih, kebanyakan follower aku tuh juga teman-teman aku juga sih, cuman ya mereka tetap follower kan. Oke, guys, di sini ada beberapa sih, cuman kapan hari aku kan sempat pernah kasih kayak apa nih yang mau tanyain ke aku, kasih bahan buat podcast gitu ya, dan banyak juga pertanyaan-pertanyaan dari mereka, dan ya nggak banyak-banyak banget sih, jadi aku pilih yang ya bisa aku jawab semaksimal mungkin karena durasi ya, aku nggak mau panjang-panjang durasinya, takut kalian bosen gitu. Oke, yang pertama ini ada dari Rini ya, dari Rini, nggak tahu siapa namanya, dia cuma Rini aja sih, akunnya namanya Rini. Oke, Rini nanya, Kak, update podcastnya sorry update podcastnya setiap hari apa sih? Oke, Rini, aku update podcastnya udah aku bilang tadi yang di awal ya, aku update di setiap hari Kamis dan juga hari Sabtu. Jadi biasanya sih malam ya aku uploadnya, soalnya kalau siang kadang-kadang itu internet lama. Sebenarnya aku udah ngupload mulai jam 4 sore tapi baru ke post sekitar jam 7 malam, kan sedih gitu ya teman-teman. Oke, Rini, jadi udah aku jawab ya, aku update-nya setiap hari Kamis sama hari Sabtu. Oke. Dan pertanyaan kedua ini dari Bagas Adi 112. Oke, 112 mungkin dia penggemar film-film laga ya. 112 itu kayak 911 gitu, atau 112 itu apa yang gak asing banget. Oh whatever lah. Oke Bagas, ini dia mau nanya, Kak, bagi kisah pengalaman hidup dong yang menginspirasi. Waduh, kisah pengalaman hidup ya, apa ya menginspirasi? Resign. Aduh, kenapa jadi resign? Ya pokoknya menginspirasi banget, karena dengan resign aku tahu kapasitas aku di mana gitu. Jadi buat Bagas, mungkin kamu, aku nggak tahu sih kamu udah kerja atau masih kuliah atau masih sekolah, aku nggak ngerti karena ini fotonya anime ya, jadi aku nggak tahu. Pokoknya buat Bagas inspirasi kalau hidup aku, maksudnya ya
ini aku kisah pengalaman hidup yang menginspirasi itu waktu aku resign. Jadi aku keluar dari zona nyamanku. Aku dulu selama 8 tahun kerja di bidang yang sama, di tempat yang sama, dan tidak pernah berubah di setiap tahunnya. Itu aja. Jadi nggak ada peningkatan, juga nggak ada penurunan. Jadi ya stuck di situ doang. Dan aku udah cukup nyaman dengan lingkup dunia seperti itu, dan akhirnya aku memutuskan untuk keluar dan mencoba diriku di tempat lain gitu. Dan akhirnya aku keluar dan membuka usaha sendiri. Dari sini aku tahu kalau sebenarnya aku bisa jauh lebih baik lagi dari dulu. Dan dengan aku memutuskan untuk resign, walaupun itu sangat berat dan aku melalui banyak banget cobaan dan tahap yang sangat membuat aku sampai ingin give up gitu ya, sampai aku ingin berhenti, udahlah aku berhenti aja, udah capek kayak gitu. Akhirnya aku terus diulang kejadian yang sama, dan aku tetap terus belajar dan akhirnya sampai seperti sekarang. Ya emang mungkin usahaku masih belum pure 100% berhasil, cuman dalam tahap kenaikan. Jadi udah mulai terlihat pembeli mulai naik kelas sedikit-sedikit. Gak ada sih yang namanya orang yang membuka jalan itu di sebuah hutan itu mudah, itu pasti susah banget. Jadi dia harus nebang pohon dulu, dia harus ratain jalan dulu, dia harus halusin jalan. Jadi ya seperti itu. Aku sekarang lagi dalam tahap itu, dan itu menurut aku menginspirasi banget. Jadi dari kita resign, dari kita keluar dari zona nyaman kita bisa tahu kapasitas kita itu sampai di mana. Apakah kita mampu berjuang di luar zona yang nyaman kita. Kita kan awalnya kayak aku duduk tiap bulan dapat uang, lembur dapat tambahan uang, kayak gitu doang kan, nggak ada seninya gitu, nggak ada ya, adrenalinnya tuh kurang. Kalau sekarang aku buka usaha, ada waktu aku labanya banyak, ada waktu aku merugi di bawah banget, jadi kayak sehari tuh nggak ada pembeli, ada kayak gitu. Jadi di situ aku dicoba pertama itu adalah sabar satu, lalu yang kedua itu ikhlas, dan masih banyak lagi, dan itu merupakan sebuah inspirasi gitu. Jadi kamu harus nyoba. Kalau sekarang kamu butuh inspirasi, coba kamu gak usah di zona nyaman kamu itu aja, coba kamu keluar dari situ. Di dunia luar sana masih banyak hal yang bisa kamu lakuin, yang bisa kamu coba, dan bisa kamu wujudkan. Salah satunya kamu wujudkan mimpi kamu. Seperti aku pengen bisa punya bisnis, dan sekarang lagi merintis gitu. Oke teman-teman, ya itu dari Bagas. Pertanyaan kamu bagus. Oke, itu tadi jawaban aku. Semoga itu menginspirasi juga dari kamu. Dan yang ketiga ini dari, namanya susah banget, aku nggak bisa bacain, pokoknya dari si A lah, mungkin ngomong aja si A. Akunya susah banget dibaca. Oke, kak ceritain kisah cinta kakak dong. Nih toxic banget nih, kisah cinta disuruh ceritain. Ini aku rasa masih ABG deh yang tanya ini. Dek. Oke, aku nggak tahu nih siapa namanya, sebut aja A gitu ya. Oke, kisah cintaku nggak ada yang menarik. Ya biasa-biasa aja. Ketemu sama cowok, suka, jadian, berhubungan lama, LDRan, putus. Udah gitu aja. Ya muter-muter di situ aja sih. Cuman nggak ada yang menarik yang harus diceritain. Itu aja sih kalau dari aku. Ya mungkin kamu kurang puas, ya aku minta maaf, tapi memang itu lah yang terjadi padaku. Jadi yang nggak kayak di sinetron itu enggak. Jadi kisah cintaku biasa aja, kayak anak-anak biasanya, ketemu sama cowok ganteng keren, oke, si cowok juga mau, oke, nggak apa-apa, tipe aku banget. Jadian, jebret, habis itu pacaran berapa lama, terus LDRan, terus putus deh, udah selesai. Oke ya. Next, pertanyaan selanjutnya adalah, kak pernah nggak dibully? Ini dari tam, tulisannya sih tam doang, T4M, tam apa T4M, kita sebut T aja ya. Kak pernah nggak dibully? Kalau di sekolah dulu nggak pernah ya. Selama aku kuliah juga nggak pernah aku dibully, baik-baik aja. Aku bukan tipe-tipe anak-anak yang mojok di pojokan sekolah gitu, enggak sih. Aku bisa jawab enggak. Di dunia kerja enggak juga sih ya.
maksudnya ini dibully gimana ya, ini gini deh, T T tamnya ini nggak tahu aku mas atau mbak ini ya, pokoknya kalau kita ngerasa nggak dibully ya berarti itu nggak dibully, kalau kita merasanya itu dibully ya itu berarti dibully, gitu aja sih. Kadang karena sikap seseorang sama kita itu kan kita maksudnya orangnya apa, kita yang terima apa itu kan beda biasanya gitu. Jadi mungkin orang-orang memperlakukan aku kayak ngejauhin aku atau nggak ngajak ngobrol aku itu bisa dikatakan pembulian, tapi dalam diri aku sendiri mungkin berpikir kalau mungkin mereka nggak mau ngajak ngobrol aku karena nggak ada tema yang bisa dibahas, gitu aja sih. Jadi aku nggak berpikir kalau mereka membuli aku, ya udah biarin aja sih. Kalau aku sih gitu, toh masih banyak orang lain yang bisa aku ajak ngobrol, bisa aku ajak bermain, bisa aku ajak nongkrong bareng gitu, dan aku juga nggak, orangnya nggak mau ngambil pusing, biarin aja mereka mau bully aku, mau ngehibah aku, mau ngapain terserah, itu kan dosanya dosa mereka gitu, bukan dosa aku. Tapi tetap aku baik sama mereka karena orang-orang yang membuli itu juga nggak sadar sih sebenarnya kalau dia tuh lagi membuli gitu. Dan aku juga di sini posisi mungkin aku juga pernah membuli, aku minta maaf sama semua teman-temanku sebelumnya ya. Jadi mungkin aja kata-kataku ada yang pernah nyakitin kalian gitu, aku minta maaf. Cuma di sini orang yang dibully itu akan selalu membekas. Contohnya kayak aku, dulu aku pernah gitu ya teman-teman. Jadi kayak semua anak-anak itu ditawarin makan apa gitu ya, terus beli apa gitu ya. Tapi cuma aku doang yang nggak ditawarin. Aku sering kayak gitu dulu. Tapi aku nganggep itu nggak bulian sih. Mungkin aja mereka ngelihat aku kayak orang yang gak punya uang gitu ya, kasihan banget ya hidup aku. Ya pokoknya gitulah teman-teman. Tapi aku merasa nggak pernah dibully ya teman-teman. Entah itu mereka membuli aku atau aku yang nyuekin mereka gitu, aku nggak ngerti. Pokoknya aku merasa kalau aku nggak pernah membuli. Tapi kalau mungkin aku pernah menyakiti kalian selaku teman-temanku yang dengerin podcast ini, mungkin Citra pernah ngomong kayak gini nih tentang aku, oke aku minta maaf, sorry, mungkin itu maksudku nggak gitu, tapi kalian anggapnya kayak gitu. Oke gitu aja sih teman-teman, aku mau minta maaf duluan karena bukan apa ya, minta maaf duluan itu jauh lebih baik sih menurut aku. Jadi kita harus mengawali sesuatu dengan yang baik, jadi bisa berakhir dengan baik juga. Oke, pertanyaan terakhir, nggak usah lama-lama ya teman-teman, durasi 15 menit nih cuman. Oke kak, kapan nih nunjukin muka di channel? Oh, nunjukin muka, wow, itu di logonya udah ada muka aku, nggak ada ya. Kapan ya, ini gini ya, ada adik manis, si adik manis. Aku sih mau aja nunjukin diri, cuman kamera aku masih belum mumpunin gitu, masih belum punya uang buat beli kamera gitu, masih ngumpulin, masih nyelengin. Nih aja HP masih belum beli yang baru, aku yang lainnya udah pada kameranya udah 4, aku masih aja 1 gitu kan, kasihan gitu kan ya. Jadi ditunggu aja ya teman-teman. Kalau kalian mau lihat muka aku, bisalah follow Instagram di @citrakims1989. Bisalah kalian follow di sana. Emang aku private ya teman-teman, bukannya aku sombong. Sombong banget aku private gitu. Nggak, cuma aku kemarin itu pernah di-hack Instagram, kau nggak tahu kenapa. Tiba-tiba kayak banyak banget followernya tapi nggak jelas gitu, terus mereka kayak ngelek-ngelekin foto-foto aku gitu, tapi aku nggak kenal, dan aku takutnya itu akan disalahgunakan gitu kan, karena aku bukan public figure ya teman-teman. Jadi nanti kalau foto-fotoku dipakai orang lain kan aku nggak bisa nge-charge gitu ya. Kalau public figure kan mereka punya naungan, punya manajemen, jadi kalau mereka nggak nge-private Instagramnya kan nggak apa-apa foto mereka diambil. Tapi kalau foto aku nanti bisa digunain yang macam-macam, aku yang kena gitu kan teman-teman. Oke, jadi nanti kalian ini aja, maksudnya follow nggak apa-apa, nanti aku confirm kalau memang benar akun kalian tuh akun-akun yang beneran, bukan akun fake ya, bukan akun fake gitu. Aku pasti bakalan confirm kok. Kalau kalian akunnya nggak jelas gitu, aku bakalan unconfirm gitu, jadi aku langsung hapus, langsung delete gitu. Oke teman-teman, ini tadi Q&A ada 5 pertanyaan. Kalau kalian suka aku bikin Q&A gini lagi, kalian bisa komen di bawah ya, nanti aku bikin season 2 nya lagi. Dan tunggu aja aku mau nge-review film apa. Kemarin aku udah rekaman, tinggal ngedit doang dan tinggal kasih ke kalian. Oke. Dan buat kalian jangan lupa subscribe ya channel aku buat tambah-tambah follower gitu, nggak ada dosanya kok teman-teman, kalian dapat pahala loh soalnya memajukan channel aku. Oke, terima kasih buat yang udah dengerin, terima kasih juga buat yang udah subscribe, terima kasih juga yang udah follow Instagram aku.
Semoga kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, teman-teman. Terima kasih. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Tahu nggak kalau ngegibah itu kan dosa ya? Ini barusan aku ngibah nggak sih? Udah deh. Dah lah. Bye.